Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan menjelaskan analisis dampak lingkungan dari proyek infrastruktur di Mandalika. Blok bahasan kami lebih spesifik ke AMDAL-nya. Kami beranggotakan 4 orang. Saya Hilmi Fatur Rahman, bisa dilihat untuk NIM dan email saya di layar. Kemudian alamat saya kali ini di KPP IPB Baranang Siang 4, Blok C nomor 42, Kota Bogor. Oke, baik. Saya Muhammad Saifullah dengan NIM, alamat email, dan alamat seperti tertera di layar. Nama saya Ahmad Jaidan Rizky Alarji dan saya beralamat di Gresik. Saya Muhammad Tamamuliam, untuk tim dan emailnya tertera di layar, dan untuk alamat Jalan Sunan Kalisaka nomor 44, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian untuk Pak Rektor dan beserta jajarannya, dan kami juga ingin berterima kasih kepada Prof. Komariatus Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah K3 yang telah membimbing kami dalam penyusunan beserta dalam perkuliahan. Untuk yang pertama, kami akan membahas definisi dari AMDAL tersebut. Silakan untuk saudara. Definisi AMDAL. Definisi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai yang tercantum dalam pasal 1 ayat 11 UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Next. Fungsi dan peran AMDAL. Yang pertama ada AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, AMDAL sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, AMDAL sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan. Penyusunan AMDAL. AMDAL disusun atau dibuat pada tahap perencanaan, tepatnya sebelum masuk pada tahap prakonstruksi. Pada proses penyusunan AMDAL dengan beberapa dokumen dan dilakukan secara bertahap. Yang pertama berupa konsultasi masyarakat, dokumen kerangka ajuan analisis dampak lingkungan, dokumen analisis dampak lingkungan, dokumen rencana pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir dokumen rencana pemantauan lingkungan. Next. Proses dan tahapan penyusunan AMDAL. Yang pertama adalah proses penapisan, proses pengumuman, proses perlingkupan, penyusunan dan penilaian AMDAL, penyusunan dan penilaian AMDAL RKL dan RPL, dan yang terakhir persetujuan kelayakan lingkungan. Dan selanjutnya akan oleh. Selanjutnya ialah metode penelitian. Metode penelitian digunakan ialah metode kualitatif dengan menggunakan studi dokumen. Dokumen-dokumen yang kami gunakan untuk menyusun lingkungan dan sosial dari proyek infrastruktur urban dan pariwisata Mandalika. Draft dokumen yang kami gunakan itu dipublish pada tahun 2018. Kemudian lokasi dan waktu penelitian dilakukan di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangan untuk mengetahui dampak lingkungan dari proyek infrastruktur di Mandalika yang kini tengah dalam tahap pembangunan dan mengemban destinasi wisata prioritas. Untuk waktu penelitian, analisis dampak lingkungan ini telah dilaksanakan selama 2 minggu, dimulai dari tanggal 10 Februari hingga 24 Februari 2022, sesuai dengan batas pengumpulan tugas kelas yang kami tempuh saat ini. Kemudian ada 3 teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Data yang kompleks disederhanakan agar informasi lebih padat dan jelas. Kemudian setelah reduksi data, ada penyajian data,
data yang direduksi disajikan dengan sistematis sehingga menjadi suatu informasi. Setelah proses reduksi data dan penyajian data, kemudian kami dapat menarik kesimpulan. Ketika data-data yang kami kumpulkan bervariatif tersebut direduksi, disajikan, kemudian akan mudah untuk menarik kesimpulan yang akan kami paparkan di akhir slide nanti. Kemudian tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, menganalisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan proyek infrastruktur di Mandalika seperti pembukaan lahan, kenaikan kebisingan, dan dampak terhadap biota laut dan darat. Tujuan penelitian yang kedua, untuk mengetahui peran dan keterlibatan masyarakat yang terdapat dalam daerah Mandalika, karena masyarakat adalah pihak yang terdampak dan mengetahui kondisi kawasan tersebut. Kemudian tujuan terakhir ialah untuk mengetahui bahwa pembangunan proyek infrastruktur di Mandalika menggunakan proses-proses AMDAL dengan baik dan benar sehingga dapat meminimalisir dampak lingkungan yang terdapat di kawasan tersebut. Berdasarkan PP nomor 52 tahun 2014, pemerintah sudah menetapkan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Mandalika juga termasuk dalam 10 Bali Baru yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Lokasi Mandalika sendiri berada di pantai selatan Pulau Lombok yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Bujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Next. Untuk dampak negatif diprediksi dapat terjadi pada tahap konstruksi karena adanya peningkatan risiko lingkungan dan sosial yang memiliki kaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur seperti pembukaan lahan, kenaikan debit air larian atau runoff, kemudian erosi, sedimentasi, penurunan kualitas air permukaan, kenaikan kebisingan, serta dampak terhadap biota darat dan laut. Maka dari itu, masyarakat menjadi poin utama dalam penyusunan AMDAL karena masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang paling terdampak, tetapi juga pihak yang paling memahami bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kawasan Mandalika. Diketahui bahwa per tanggal 31 Januari 2022, belasan dusun termasuk proyek pembangunan Mandalika terendam banjir dengan ketinggian sepinggang orang dewasa. Kejadian ini mengakibatkan salah satu proyek yaitu sirkuit GP Mandalika yang dihentikan untuk sementara waktu. Tentunya kejadian ini perlu dipertanyakan tentang kajian AMDAL-nya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Mataram pada tahun 2019 juga sempat memberi himbauan mengenai potensi terjadi bencana alam yakni gempa bumi dan tsunami di daerah Lombok Selatan. Baik, berikutnya adalah kesimpulan dari pembahasan materi dari PPT kami. Yang pertama terkait Mandalika merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus. Kemudian yang kedua, dilihat dari pendekatan studi AMDAL, Mandalika itu termasuk ke dalam studi kegiatan dalam kawasan. Karena di dalam kawasan Mandalika sendiri itu terdapat beberapa usaha atau rencana kegiatan. Kemudian yang ketiga, meskipun sudah dilakukan kajian AMDAL, namun nyatanya proyek pembangunan sirkuit Mandalika sempat terhenti untuk sementara waktu karena adanya bencana yaitu banjir. Bisa next. Baik, berdasarkan rona lingkungan awal, terdapat beberapa komponen yang diprediksi terdampak kegiatan proyek Mandalika. Antara lain sumur air minum masyarakat lokal, sungai, lahan basah dan biota air tawar, air laut dan ekosistemnya, hutan lindung di sekitar wilayah proyek, hewan darat yang ada di wilayah proyek, dan ekosistem mangrove. Bisa next. Baik, kemudian saran. Yang pertama terkait kebisingan. Adapun caranya memilih menggunakan kendaraan ringan atau peralatan ringan daripada kendaraan atau peralatan berat. Kemudian memilih menggunakan peralatan listrik atau baterai daripada yang menggunakan bahan bakar. Kemudian menghindari kegiatan yang menimbulkan kebisingan pada area yang berdekatan dengan hunian penduduk. Dan mengurangi sejauh mungkin kegiatan konstruksi antara jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, serta pada hari libur. Bisa next. Kemudian cara yang kedua terkait dengan kualitas air tanah, air permukaan, dan air laut.
Adapun caranya yaitu mengoperasikan dan mengelola sistem drainase, membangun dan mengoperasikan kolam atau sumur retensi air, membangun dan mengoperasikan danau tiruan atau kolam besar untuk menyimpan air hujan, melindungi mulut sungai, membatasi pengembangan atau pembangunan dalam wilayah hutan sejauh memungkinkan, melindungi dan mempertahankan mangrove sebagai bagian dari desain proyek, memasang dan mengoperasikan 2 instalasi pengolahan limbah cair atau IPAL, dan mengelola taman dan tanaman di seluruh area hijau dalam kawasan. Kemudian cara yang ketiga terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun caranya yaitu memberi penjelasan secara efektif tentang kegiatan proyek sebelum dimulai, memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan, memberikan pelatihan kepada pekerja proyek, menyediakan layanan pengelolaan kesehatan secara terpadu pada pekerja dan masyarakat setempat, menanggapi secara proaktif kekhawatiran tentang keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta melakukan konsultasi publik. Ya, berikut adalah referensi atau daftar pustaka yang kami kelompok 9 gunakan. Ada artikel, kemudian ada jurnal, ada juga kami mengambil dari dokumen-dokumen tertentu, dapat dilihat di layar. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebih mohon maaf, saran dan kritik akan kami butuhkan untuk proses pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.